Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Perkenankan kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan pada umumnya berwasiat kepada jamaah kaum muslimin semuanya. Marilah kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan kita, serta menjauhi segala larangan-larangannya tanpa kecuali. InsyaAllah, maka ketakwaan merupakan bekal terbaik bagi kita jika kelak kita harus sowan menghadap kepada Allah. Sebagaimana Allah telah memerintahkan watazawwadu, maka berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ada satu wasiat peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa ba'dahu syarrum minhu hatta talqaw rabbakum." Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman yang akan datang itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Demikian seterusnya sampai kalian itu berjumpa dengan Rabb kalian sampai kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sedang menakut-nakuti kita sebagai umatnya, melainkan Nabi tengah memberikan suatu pegangan kepada kita agar kita selamat jika kita menghadapi suatu zaman yang disebut sebagai zaman yang lebih buruk. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin sebagian orang membantah, bagaimana mungkin zaman itu akan menjadi lebih buruk, padahal kita telah merasakan bahwa semakin lama manusia itu menjadi semakin sejahtera, manusia itu menjadi semakin makmur, manusia itu sangat terbantu oleh perkembangan peradaban serta teknologi. Lantas kenapa Rasulullah SAW bersabda bahwa zaman itu akan semakin buruk? Sahabat Abdullah bin Mas'ud menjelaskan sabda Nabi ini. Beliau mengatakan, "Laisat a'ni raha'an minal aishi yusibuhu wala malan yufiduh." Bukanlah yang aku maksud bahwa zaman itu akan semakin buruk karena berkurangnya kesejahteraan manusia di bidang materi duniawi.
walakin la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa aqalla ilman minnal yaumil ladzi madha qablahu. Tetapi yang dimaksud bahwa zaman itu akan menjadi semakin buruk karena zaman yang akan datang itu ilmu yang berada di tengah-tengah umat manusia akan semakin berkurang. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa zaman itu akan semakin buruk, yaitu semakin lama maka ilmu yang berada di tengah-tengah umat manusia, pemahaman terhadap agama yang berada di tengah-tengah masyarakat itu akan semakin berkurang. Inilah yang dimaksud bahwa zaman itu akan semakin buruk. Jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa zaman semakin buruk? Karena para ulama itu diwafatkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskannya dalam sabda beliau, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mencabut suatu ilmu itu dari tengah-tengah masyarakat, dari tengah-tengah umat manusia dengan cara tiba-tiba. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, tetapi Allah itu akan mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan para ulama. Para ulama diwafatkan satu persatu, sementara pergantian kaderisasi berjalan dengan lambat, bahkan terhenti sama sekali, sehingga ulama itu habis. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, sehingga ketika sama sekali tidak tersisa para ulama, maka nanti masyarakat, orang-orang akan mengangkat panutan-panutan mereka, mengangkat pemimpin-pemimpin mereka itu dari kalangan orang-orang bodoh. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin. Orang-orang itu berkonsultasi kepada panutan-panutan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka itu yang berasal dari kalangan-kalangan orang bodoh. Dan pemimpin-pemimpin mereka, panutan-panutan mereka itu kemudian memberikan saran, memberikan advice, memberikan nasihat tanpa didasari oleh ilmu, melainkan hanya didorong oleh hawa nafsunya belaka. Fadhallu wa adhallu. Maka yang demikian itu mereka itu sesat dan menyesatkan. Inilah situasi zaman yang disebutkan oleh Nabi SAW merupakan zaman yang akan semakin buruk, ketika para ulama itu hampir-hampir tiada tersisa. Maka wa idza dzahabal ulama aswan nasu fala ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar wa inda dzalika yahlikun. Ketika para ulama itu hampir-hampir tidak tersisa, maka orang-orang manusia itu berada dalam kondisi yang semakin buruk, dan mereka itu enggan lagi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah suatu zaman yang disebut Nabi SAW sebagai zaman fitnah. Zaman ketika antara yang hak dan yang batil itu menjadi semakin samar, atau orang itu bahkan sama sekali tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang benar, serta mana yang batil, mana yang salah. Bahkan sebaliknya, yang hak dianggap sebagai hal yang batil, dan yang batil itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, terkait dengan zaman fitnah ini, Nabi SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah fitanan kakito'il lailil mudlim. Sesungguhnya menjelang kiamat nanti akan datang suatu zaman yang menjadi suatu ujian keimanan, menjadi suatu fitnah bagi kalian, yang datang bagaikan sepotong malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Pada pagi hari seseorang itu masih dalam kondisi beriman, tetapi sore hari mereka sudah terjerumus dalam kekafiran. Sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran.
pagi hari, sore hari orang itu masih dalam kondisi beriman, tetapi pagi harinya sudah terjerumus dalam kekafiran. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Mereka itu menjual agamanya demi kepentingan dunia. Inilah salah satu ciri zaman fitnah, zaman yang menjadi ujian keimanan bagi orang-orang mukmin. Banyak di antara mereka itu yang terjerumus ke dalam kekufuran karena tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Di antara ciri-ciri zaman fitnah itu, banyak manusia yang terjerumus ke dalam fitnah-fitnah yang lazim terjadi di tengah umat manusia, harta, tahta, dan wanita. Banyak orang yang terjerumus dalam fitnah harta, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujiannya masing-masing. Wa inna a'zamul fitnati ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah yang paling besar bagi umatku adalah fitnah harta. Maka banyak manusia yang berlomba-lomba untuk meraih kemakmuran duniawi dengan cara menjual agamanya, dengan cara mengabaikan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kemudian ada juga yang terjerumus ke dalam fitnah wanita. Nabi SAW juga mengatakan, ma taroktu lakum fitanan a'zamu lirijal akbaru lirijal illa nisa. Tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang paling besar bagi seorang laki-laki kecuali fitnah wanita. Begitu juga dengan fitnah jabatan. Nabi SAW bersabda, satahrisu alaikum alal imarah. Sesungguhnya kalian nanti akan rakus terhadap jabatan. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sedangkan jabatan itu hanya akan membuat kalian itu menyesal pada hari kiamat. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Banyak orang yang terjerumus ke dalam fitnah-fitnah semacam itu, dan mereka itu hingga meninggalkan keimanannya. Ini merupakan fitnah yang disebut sebagai fitnah syahwat. Kemudian yang tak kalah besarnya, yang tak kalah bahayanya adalah fitnah syubhat. Fitnah yang berupa pemikiran-pemikiran yang samar, pemikiran-pemikiran yang tidak jelas, yang membuat seseorang itu terjerumus ke dalam kekufuran. Orang mengagung-agungkan liberalisme agama. Orang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Orang terjerumus untuk mengikuti pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ini merupakan salah satu fitnah syubhat, yang fitnah syubhat itu membuat seseorang itu terjerumus dalam kekufuran. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, semua fitnah itu telah kita hadapi. Semua fitnah itu merupakan ujian keimanan bagi kita semua. Bagaimana agar kita itu selamat? Maka Nabi SAW memberikan perintah pada awal hadis tadi, isbiru, bersabarlah kalian. Yakni kita diperintahkan untuk bersabar. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kita berupaya untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan. Kemudian kita juga diperintahkan untuk bersabar meninggalkan maksiat. As-sabru anil maksiyah, sabar menjauhi maksiat. Maksiat sekarang ini telah menjadi sesuatu yang provokatif, sehingga seseorang itu untuk menghindari hal-hal yang bersifat maksiat, mereka butuh perjuangan yang ekstra. Kesabaran menghadapi kemaksiatan, kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan merupakan kesabaran yang membuat seseorang itu selamat dari fitnah. Tetapi kesabaran yang semacam ini juga merupakan kesabaran yang butuh perjuangan. Karena Nabi SAW juga bersabda, as-sabiru fihi maladinihi, sayati alaikum zamanun, akan datang suatu zaman kepada kalian, as-sabiru fihi maladinihi kalqabidhi alal jamri, ketika orang-orang yang bersabar, berpegang teguh kepada agamanya itu bagaikan orang yang memegang bara api.
Bara api itu sangat panas sehingga ketika seseorang itu memegang bara api, dia ingin segera mengibaskannya, ingin segera melepaskannya. Begitu juga ketika orang itu berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk, aturan-aturan agamanya di tengah zaman yang serba tidak jelas, di tengah zaman fitnah, maka mereka itu ingin melepaskan ajaran agamanya itu, ingin meninggalkan aturan-aturan agamanya itu, karena beratnya tekanan bagi mereka itu. Bersabar, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga memerintahkan agar di tengah zaman fitnah ini kita memperbanyak amal soleh. Badiru bil a'malis salihah, bersegeralah kalian melaksanakan amal soleh. Satakunu fitanan kakitoil lailil mudlim, karena akan datang kepada kalian itu suatu zaman fitnah, suatu zaman yang menjadi ujian keimanan bagi kalian, yang datang bagaikan potongan malam yang gelap gulita, tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Dan di antara amal soleh yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita kerjakan pada zaman fitnah, yakni menuntut ilmu, thalabul ilmi. Karena dengan thalabul ilmi maka kita itu akan ditunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Kita juga akan dijaga oleh Allah di atas sikap istiqamah. Lewat thalabul ilmi juga kita disatukan dalam jamaah ahli ilmu. Hal-hal itulah yang membuat seseorang itu akan senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah ketika mereka itu menghadapi zaman fitnah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa alamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa dakhilni birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka
Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.